Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahima, NIM 70122036. Nah, sekarang saya berada di salah satu rumah adat di Provinsi Jambi. Di sini saya mengambil tema arsitektur. Yuk ikutin. Kajang Lako adalah rumah adat masyarakat Provinsi Jambi. Ada dua penyebutan lain bagi rumah adat orang Batin ini, yaitu rumah Lamu dan rumah Tuwo. Berdasarkan sejarah, Kajang Lako dipercaya sudah ada sejak masa kerajaan Katarayo. Tentunya, rumah adat tersebut dibangun dengan adaptasi ciri khas serta keunikan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Sejarah rumah Kajang Lako. Menurut Ahmad Alim Wijaya, rumah Kajang Lako dibangun oleh penduduk dari kerajaan Katarayo yang melakukan migrasi. Sejarah mencatat, kerajaan Katarayo sendiri merupakan kerajaan yang berlokasi di tepian Sungai Tabir. Di lokasi tersebut, sebanyak 19 orang bergantian membangun sebuah rumah. Sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1933, masyarakat Jambi menggunakan Kajang Lako sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah. Menurut Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau, rumah Kajang Lako mulai ditetapkan sebagai rumah dengan konsep arsitektur berciri khas Jambi pada tahun 1970-an. Wujud rumah Kajang Lako saat ini bisa dilihat di Dusun Kampung Baru, Rantau Panjang, Merangin, Jambi. Di dusun tersebut saat ini masih terdapat sekitar 60 rumah adat yang berusia kurang lebih 600 tahun. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas dan keunikan yang diadaptasikan dari kehidupan masyarakat Melayu kuno. Rumah adat ini menggambarkan budaya masyarakat Melayu yang kekeluargaan, menghormati orang tua, keharmonisan, dan gotong royong. Ciri khas dan keunikan rumah Kajang Lako bisa dilihat dari bentuk, ragam hiasan, dan fungsinya. Bentuk rumah Kajang Lako. Rumah Kajang Lako merupakan rumah panggung yang berbentuk persegi panjang. Umumnya, rumah adat ini memiliki panjang 12 meter dan lebar 9 meter. Karena berupa rumah panggung, rumah Kajang Lako ditopang oleh tiang-tiang setinggi 4,25 meter. Bangunan utama seperti dinding, lantai, dan tangga dibuat dari papan kayu. Atap-atap hubungan rumah Kajang Lako melengkung ke atas. Jika dilihat secara sekilas, atap rumah Kajang Lako memiliki bentuk seperti perahu loh. Bentuk atap yang dirancang semikian rupa untuk mempermudah turunnya air hujan dan mempermudah siklusnya udara. Bahan utama pembuatan atap adalah ejuk yang diayam dan dilipat dua. Orang Batin menyebut atap Kajang Lako sebagai gajah mabuk. Mengapa demikian? Sebutan tersebut munculnya dari cerita rakyat yang menyebut bahwa sang pembuat rumah kala itu sedang mabuk cinta, namun tidak memperoleh restu dari orang tua. Rumah Kajang Lako memiliki 3 jenis pintu, yaitu pintu tegak, pintu masinding, dan pintu balik melintang. Pintu tegak berfungsi sebagai pintu masuk. Pintu ini biasa dibuat rendah agar orang yang melewatinya harus menunduk terlebih dahulu. Ini memiliki makna bahwa tamu harus menghormati sang pemilik rumah. Pintu kedua adalah pintu masinding. Pintu ini berfungsi sebagai jendela dan biasanya terletak di ruang tamu. Pintu masinding berfungsi sebagai ventilasi serta akses bagi para tamu untuk melihat upacara adat yang ada di dalam rumah. Pintu ketiga adalah pintu balik melintang. Pintu ini hanya digunakan oleh orang yang dihormati, yaitu pemuka adat, alim ulama, nenek mama, dan cerdik pandai. Bagian depan rumah Kajang Lamo terdapat sebuah pelamban atau teras rumah. Pelamban digunakan sebagai ruang tunggu bagi tamu yang belum dipersilakan masuk. Rumah Kajang Lako dihiasi dengan berbagai ukiran seperti flora dan fauna. Motif flora biasa terdapat pada rumah Kajang Lako berupa motif bunga tanjung yang diukir di depan pintu masinding. Yang kedua, motif tepuk manggis untuk yang diukir di atas pintu tegak di masinding. Motif yang ketiga adalah motif bunga jaruk untuk yang diukir pada bagian luas rusuk, belandar, atau atas pintu tegak. Sementara, motif fauna yang biasa terdapat pada rumah Kajang Lako berupa motif ikan dan sisi ikan. Rumah Kajang Lako memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, tempat tinggal para penghuninya, tempat untuk tidur, makan, masak, dan mengasuh anak. Yang kedua, tempat menyelesaikan persoalan atau permasalahan adat. Yang ketiga, tempat bermusyawarah. Yang keempat, tempat berkumpulnya sanak saudara. Yang kelima, tempat menyelenggarakan upacara adat. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.